Halo siswa-siswi terkasih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Pada pertemuan pertama di kelas 10 semester ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik teks laporan hasil observasi, atau bisa kita singkat dengan teks LHO. Video bagian pertama ini berisi penjelasan materi mengenai pengertian, tujuan, fungsi, ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Siswa-siswi terkasih, tujuan dari pembelajaran teks LHO ini adalah supaya kalian nanti bisa mengidentifikasi laporan hasil observasi. Selain dari tujuan pertama ini, pada video selanjutnya nanti, kalian diharapkan juga dapat melaporkan kegiatan observasi yang ditugaskan kepada kalian secara sistematis dan objektif. Oh ya, kegiatan membuat laporan itu bukan hanya sekedar kegiatan belajar saat ini saja ya, tetapi nanti ketika kalian kuliah atau sudah bekerja, kalian juga akan membuat laporan, entah itu laporan tugas belajar, penelitian, keuangan, ataupun pertanggungjawaban atas jabatan atau posisi yang kalian dapatkan dalam pekerjaan. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Untuk memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi, kata kuncinya yaitu dari kata observasi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan observasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima, observasi artinya peninjauan secara cermat. Jadi, jika observasi dikaitkan dengan penugasan ataupun penelitian, maka observasi berarti suatu pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan cermat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian, data atau hasil tersebut dituliskan dan dilaporkan, maka jadilah sebuah laporan hasil observasi. Nah, sekarang dapatlah kita definisikan teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil dari sebuah kegiatan mengobservasi suatu objek, peristiwa, atau kondisi sosial. Dilaporkan kepada siapa hasil observasi tersebut? Ya, tentu saja dilaporkan kepada orang yang memberi tugas atau orang yang berwenang atas maksud dari tindakan observasi tersebut. Berikutnya adalah tujuan laporan hasil observasi. Apa tujuan dari sebuah observasi? Observasi biasanya dilakukan karena kita menemukan satu gejala ketidakberesan atau suatu permasalahan. Maka tujuan yang pertama adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, untuk menemukan teknik atau cara baru dalam mengatasi suatu permasalahan. 3. Ketika kita sudah mengetahui kenyataan di lapangan, maka kita dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Tujuan yang keempat adalah untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Dan yang terakhir, ketika semuanya itu kita awasi dengan sungguh-sungguh,
tentu kita akan tahu perkembangan suatu permasalahan. Berikutnya, apa fungsi laporan hasil observasi? Ketika kita melaporkan sebuah hasil observasi yang kita lakukan, maka fungsi laporan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas atau kegiatan pengamatan yang kita lakukan. Yang kedua, fungsi laporan tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi dan sumber informasi terpercaya karena kita membuatnya berdasarkan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. Nah, berikutnya seperti apa ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama, karena teks laporan observasi merupakan kenyataan di lapangan, berarti teks tersebut bersifat objektif dan global atau universal. 2. Ditulis secara lengkap dan sistematis. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ciri yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang kelima, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, yang artinya harus benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian awal, kita sebut sebagai pernyataan umum, yang merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Kalimat-kalimat di dalamnya menggambarkan fenomena-fenomena yang diobservasi secara umum. Bagian kedua yaitu deskripsi bagian, berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan atau penjelasan secara rinci. Dan bagian ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Untuk lebih jelasnya, seperti apa contoh sebuah teks laporan hasil observasi, kalian dapat melihat contoh teks laporan hasil observasi singkat berikut ini. Nah, demikian penjelasan materi yang saya sampaikan pada video bagian pertama ini. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman,
kalian dapat lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal pengayaan teks laporan hasil observasi yang sudah disiapkan Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan.